Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansis Penuh Pradika dengan NPM 2086206031. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Iri Sebab Kurang Mensyukuri. Hembusan angin yang menyejukkan didampingi dengan sang mentari yang mulai memancarkan sinar untuk menerangi bumi. Suasana mengejutkan dengan rimbunnya pohon-pohonan sejauh mata memandang. Kilauan burung nan bersahabat berirama menambah sejuk suasana. Pagi itu artinya awal dimulainya sebuah rutinitas bagi sekelompok penghuni hutan. Rusa yang dengan telaten membersihkan tubuhnya, panda yang perlahan merapikan sarang bambunya, angsa yang sudah berenang cantik di danau yang ada di belakang bambu tempat tinggal panda, dan gagak yang sudah bertengger gagah di ranting pohon besar di antara rumah panda dan rusa. Hei angsa, pagi-pagi sudah seger kamu ya, panda teriak ketika melihat angsa yang sudah di danau. Bukan begitu. Meskipun tidak pagi, aku juga sering menghabiskan waktuku di danau, jawab angsa. Meskipun banyak hewan yang juga tinggal di hutan, namun hanya mereka berlima yang sering bareng. Mungkin karena tempat tinggalnya yang juga berdekatan. Sudah sekitar 2 tahun, mereka sering terlihat bersama, berbagi makan, bertukar cerita, dan masih banyak lagi. Dari keselarasan mereka berlima, tak jarang terjadi perselisihan, terutama di antara angsa dan gagak. Gagak yang tak jarang iri pada angsa, dan musang yang terkadang juga menambah panas suasana ketika gagak dan angsa yang sedang berselisih. Suatu hari, panda memuji angsa yang dengan ketelatenannya membantu panda membereskan tempat tinggal panda. Selain kamu termasuk hewan yang indah, kamu juga baik dan tidak sombong, angsa. Gagak yang melihat mereka dari ranting pohon geram. Dulu, sebelum angsa datang, panda dekat dengan gagak. Namun, sekarang panda lebih sering terlihat dengan angsa. Angsa lebih bisa menarik perhatian penghuni hutan. Dan karena itu, gagak merasa dirinya buruk rupa dan tidak berguna. Sampai suatu ketika, titik kekesalannya, ia mempunyai niat untuk berbuat jahat kepada angsa. Ketika hari mulai menjelang petang, gagak mengajak angsa untuk ke pohon tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, gagak mengajak angsa ke pohon besar tempat tinggalnya. Saat angsa mulai membereskan tempat gagak, tiba-tiba gagak menutup lubang pintunya. Tak berapa lama kemudian, gagak menumpahkan abu hitam dari lubang atas pohon. Kurang dari 5 menit angsa hampir kehabisan nafas. Rusa yang sedari tadi berada di depan rumah gagak tidak tahu kalau angsa hampir kehabisan nafas. Rusa yang sedari tadi berada di depan rumah gagak tidak tahu kalau angsa terjebak di dalam. Tak berapa lama, panda memberitahu rusa kalau angsa dari tadi tidak ada di danau. Panda curiga pada gagak karena tadi angsa pergi bersama gagak. Tanpa pikir panjang, panda mendorong pintu rumah gagak yang terkunci rapat. Panda dan rusa melongo kebingungan mendapati angsa yang sudah lemas tak berdaya. Tubuhnya semua hitam karena abu. Panda dan rusa bergegas membawa angsa pergi dari tempat itu. Dari kejadian itu, gagak meninggalkan tempat tinggalnya bersama musang selama 3 hari. Setelah 3 hari, ia kembali ke rumahnya. Namun, musang masih tertinggal di belakang. Sampainya di rumah, gagak melihat rusa, angsa dan panda berada di depan rumah panda. Selama kepergiannya,
Gagak menyesali perbuatannya yang tak seharusnya ia perbuat seperti itu kepada angsa. Yang ia lakukan justru membuat ia dijauhi oleh teman-temannya. Tanpa basa-basi, Gagak meminta maaf kepada angsa. Ia berjanji bahwa untuk tidak iri atas kelebihan siapapun, karena Tuhan sudah menciptakan makhluknya porsinya masing-masing. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.